Pemirsa, keributan terjadi antara petugas keamanan dengan pengendara roda 2 di Jalan Dr. Satrio Setiabudi, Jakarta Selatan. Peristiwa dipicu karena pengendara yang nekat melawan arah tidak terima ditegur oleh petugas keamanan yang sedang mengatur lalu lintas. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat petugas keamanan terlibat keributan dengan pengendara motor di Jalan Dr. Satrio Setiabudi, Jakarta Selatan. Peristiwa dipicu karena pengendara yang nekat melawan arah tak terima ditegur oleh petugas keamanan yang sedang mengatur arus lalu lintas. Meski sempat terjadi adu mulut, namun keributan tersebut bisa dilerai oleh sejumlah pengendara lain. Selanjutnya, pengendara lawan arah kembali melanjutkan perjalanannya. Ada pasangan cewek cowok bawa motor kan itu melawan arah pas lagi macet-macetnya terus sama sebelum itu dihalau kita balik lagi tempat masa udah akhirnya ya berantem sekali dulu udah akhirnya tempat yang kata pasangan itu melawan arah. Diketahui kawasan tersebut merupakan lokasi rawan kemacetan pada saat jam berangkat ataupun pulang kerja. Meski terdapat rambu larangan untuk melawan arah, namun tak sedikit pengendara yang nekat melanggar untuk menghindari kemacetan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Bukannya meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan, dua pria di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur justru melakukan aksi pencurian sepeda motor di hari pertama puasa. Meski banyak warga yang berlalu lalang untuk membeli takjil, namun tak ada satupun yang menyadari aksi pelaku. Dari rekaman CCTV, nampak dua pelaku datang ke Jalan Ikhlas, Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur dan menyasar motor jenis Matic milik warga yang terparkir di depan rumah. Kedua pelaku sempat mengawasi situasi hingga akhirnya salah satu pelaku turun. Tidak membutuhkan waktu lama, pelaku dengan cepat menggasak motor korban dengan cara merusak kunci kontak kendaraan dengan menggunakan kunci letter T. Kedua pelaku beraksi di hari pertama puasa, di mana beberapa warga berlalu lalang untuk membeli takjil. Meski demikian, tidak ada satupun yang menyadari aksi pelaku. Dia sempat mondar-mandir dulu atau gimana? Hanya lewat, kemudian ke bawah, tidak dibuka tapi itunya. Kuncinya. Oke. Karena ada orang lewat, berapa kali orang lewat, akhirnya tinggal nyamperin lagi. Sementara korban akan membuat laporan ke petugas kepolisian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Hari ketiga pencarian WNA asal Taiwan, korban hilang tenggelam dalam insiden kapal Pari Kudus yang terbalik di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara masih terus dilakukan. Petugas melakukan penyisiran di beberapa pulau, namun sempat terkendala karena cuaca ekstrim. Hari ketiga pencarian korban hilang WNA asal Taiwan akibat insiden terbaliknya kapal Pari Kudus akibat hantaman ombak besar masih belum menuai hasil. Petugas Basarnas melakukan penyisiran di Pulau Untung Jawa, Pulau Rambut, dan Pulau Damar. Selain itu juga pencarian terhalang cuaca ekstrim yang menyebabkan pencarian harus dihentikan sementara. Pencarian hari ini masih nihil. Untuk luas area pencarian dari yang kemarin kami sudah perluas sesuai dengan arah angin dan juga gelombang. Itu menjadi 4 tim. Kita ada pencarian juga untuk di tepi, ya di pinggir pantai gitu ya, di 3 pulau, Pulau Untung Jawa dan juga Pulau Rambut dan Pulau Damar. Nah kemudian untuk pencarian di bawah air itu tidak bisa kami lakukan karena gelombangnya tinggi. Jadi tetap kami lakukan pencarian di permukaan air seperti itu. Meski tidak membuahkan hasil di hari ketiga serta terkendala cuaca ekstrim, petugas SAR gabungan akan melanjutkan kembali pencarian esok hari. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kedapatan membeli BBM di kios milik warga Lampung Utara menggunakan uang palsu. Seorang pria asal Surabaya berhasil dikejar dan ditangkap oleh warga. Pelaku mengaku membeli uang palsu senilai 15 juta rupiah dengan membayar 3,5 juta rupiah. Seperti inilah detik-detik warga menangkap pelaku pengedar uang palsu.
Kejadian terungkap setelah pelaku kedapatan membeli solar di kios milik warga desa Cahaya Negeri, Lampung Utara menggunakan 2 lembar uang palsu dan 2 lembar uang asli. Korban yang sadar langsung mengejar mobil Joko hingga ke Kecamatan Bukit Kemuning bersama warga. Pelaku mengaku mendapatkan uang palsu dengan cara membeli uang dari seseorang yang ditemuinya di pasar. Pelaku Joko menukar uang asli senilai 3,5 juta rupiah dengan 15 juta rupiah uang palsu. Pelaku kemarin yang sama-sama kita lihat di video adalah dua orang, tapi setelah kita dalami dengan pemeriksaan hanya satu yang cukup unsur sebagai pelaku. Kalau sampai saat ini masih sendiri, nanti akan kita dalami lagi lebih lanjut. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Penjaga toko tertidur pulas, pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mencuri ponsel di lemari etalase. Aksi pencurian tersebut telah dilaporkan korban ke pihak berwajib. Pencurian ponsel di sebuah toko kelontong di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Dari video rekaman tersebut, terlihat pelaku awalnya datang mengambil minuman dari lemari pendingin. Saat hendak membayar, pelaku melihat penjaga toko tertidur lalu menggasak ponsel pemilik toko yang disimpan di lemari etalase. Ironisnya, ponsel curian tersebut langsung disembunyikan di dalam celana dalam. Pemilik toko kelontong baru sadar ponsel miliknya hilang ketika hendak digunakan untuk berkomunikasi terkait jualannya. Aksi pencurian tersebut telah dilaporkan korban ke pihak berwajib di Polsek Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Lantaran ketakutan tidak punya uang untuk membayar biaya operasi, seorang pasien berusaha kabur dari RSUD di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pihak RSUD Jombang mengklarifikasi dan tetap merawat serta melakukan operasi kepada sang pasien. Miris karena ketakutan tak bisa membayar biaya operasi, seorang pasien lansia berusaha kabur dari RSUD Jombang. Dengan merontak ingin pulang, pasien berusaha ditenangkan satpam rumah sakit. Diketahui, pasien lansia ini sudah 2 hari berada di RSUD Jombang, namun tidak ditemani oleh keluarganya. Pihak RSUD Jombang membantah ketakutan pasien tersebut dan tetap melakukan perawatan serta operasi sesuai jadwal. Sama sekali. Jadi kita rumah sakit tidak pernah urusan pembiayaan itu di depan tidak pernah. Buktinya dia sudah dilakukan ini kan pemasangan blas di suprapubik itu ya dok ya, sudah dilakukan pemasangan itu tanpa menunggu biaya seperti itu. Rencananya pasien lansia yang menderita penyakit prostat ini akan segera dioperasi. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Sebuah ambulans yang membawa seorang pasien dari Kudus menuju Solo, Jawa Tengah mogok setelah nekat menerobos banjir di Jalan Ketapang, Grobogan. Proses evakuasi pasien dari mobil ambulans yang mogok di tengah banjir oleh tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Grobogan berlangsung dramatis. Seorang pasien dievakuasi dari dalam mobil ambulans yang mogok saat banjir di Jalan Grobogan menuju Kudus maupun Pati, Jawa Tengah. Dibantu petugas, pasien dievakuasi ke dalam truk BPBD Grobogan untuk selanjutnya dibawa kembali dengan ambulans PMI ke Rumah Sakit Muwardi, Solo, Jawa Tengah. Jadi kita berusaha untuk membantu warga yang sangat membutuhkan, tapi kebetulan ada pasien rujukan ke Muwardi. Namun karena ambulannya mogok, makanya tapi kita evakuasi dengan menggunakan ambulan dari PMI. Saat ini kondisi banjir di akses Jalan Grobogan menuju Kudus dan Pati, Jawa Tengah sudah mulai surut. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir kiriman dari 3 kecamatan, jalur utama dan rumah warga terendam banjir, bahkan kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak bisa dilewati akibat lumpuh total. Jalan utama di jantung kota Kabupaten Sampang, Jawa Timur digenangi air usai hujan lebat yang terjadi di sepanjang hari Selasa kemarin.
Ketinggian air mencapai setengah meter atau setinggi lutut orang dewasa, membuat jalan utama lumpuh, tak dapat dilintasi roda 2 maupun roda 4. Tidak hanya itu, kiriman air hujan dari 3 kecamatan melalui Kali Kemuning yang luber ke sejumlah permukiman juga merendam ratusan rumah warga. Ketinggian air masuk rumah cukup bervariasi, mulai dari 1 meter hingga mencapai 2 meter. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur, Fato Rohman, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular piton dengan panjang 3,6 meter yang masuk ke permukiman yang terendam banjir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Proses evakuasi cukup sulit karena reptil tersebut berada di bawah lantai depan rumah panggung. Tim rescue damkar mengevakuasi seekor ular piton yang masuk ke permukiman warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat proses evakuasi, petugas mengalami kendala lantaran ular berada di bawah lantai depan rumah panggung yang airnya tengah dalam. Setelah berusaha selama 1 jam, ular piton sepanjang 3,6 meter akhirnya berhasil ditangkap dengan menggunakan alat penjepit. Dengan sulit sekali melakukan evakuasian karena ular itu kadang muncul kepalanya, kadang dia turun ke bawah karena di sini air sangat dalam. Tim rescue Kota Palangkaraya butuh waktu 1 jam untuk menjaga dan mengintai waktu yang tepat untuk bisa menjepit dan mengambil si ular piton ini. Setelah dimasukkan ke dalam karung, ular piton kemudian dilepaskan ke hutan yang jauh dari permukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Desa iNews melaporkan. Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyerukan pengadilan rakyat untuk mengembalikan marwah demokrasi. Pernyataan sikap ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap segala bentuk kecurangan demokrasi. Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyerukan pengadilan rakyat. Pernyataan sikap ini disampaikan oleh pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mukhtar bersama sejumlah tokoh. Pengadilan rakyat dinilai sangat penting untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama 5 tahun terakhir. Lembaga negara dinilai tidak serius mengadili dan menjatuhkan sanksi sehingga rakyat harus mengambil alih dengan melakukan pengadilan rakyat. Kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat. Bahwa ketika negara, lembaga negara tidak serius mengadili, tidak serius menjatuhkan sanksi, tidak serius melakukan penghukuman, rakyat harus mengambil itu dan melakukan pengadilan rakyat. Hal senada juga disampaikan mantan komisioner KPK Bushro Mukodas. Bushro mengajak Sivitas Akademika Perguruan Tinggi se-Indonesia bergerak melawan rezim dengan mengembalikan marwah konstitusi. Etika politik dikubur dan diganti dengan berkobarnya sahabat nafsu politik keluarga presiden. Bukti keterlanjangan etika politik kenegaraan adalah direnggutnya konstitusi kita. Puluhan guru besar, dosen, alumni, hingga mahasiswa menggelar aksi di Balai Rung Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam aksi ini, mereka membacakan pernyataan sikap untuk mengajak masyarakat menggelar pengadilan rakyat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya, bagi pemirsa yang sedang mencari referensi menu untuk berbuka puasa besok bisa mencoba menu nasi kapau. Masakan kaya rempah ini menjadi salah satu menu berbuka puasa yang banyak diminati warga Jakarta. Seperti terlihat di sepanjang Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, satu ini. Menjelang waktu berbuka puasa, sejumlah warga sudah mulai memadati area sepanjang Jalan Keramat Raya, Jakarta untuk berburu nasi kapau. Makanan khas Minang ini bukan hanya dicari oleh warga asal Sumatera Barat yang merantau ke Jakarta, namun juga disukai oleh warga sekitar dari berbagai daerah. Masakan yang cenderung pedas dan mengandung santan ini memiliki daya tarik tersendiri untuk lidah orang Indonesia.
Nasi kapau asli Uni Upik misalnya. Salah satu gerai yang sudah berdiri sejak tahun 1980 ini sering menjadi jujukan warga. Gerai ini memiliki 3 menu favorit yang menjadi andalan, yakni itiak lado mudo atau bebek cabai hijau, tambusu atau usus sapi isi telur dan santan, dan ayam pop. Selain harganya cukup terjangkau mulai dari Rp17.000 saja, rasanya yang nikmat kaya rempah menjadikan nasi kapau menjadi menu berbuka puasa yang menggugah selera. Saking larisnya, dalam sehari sedikitnya 500 porsi nasi kapau habis terjual. Dari setiap tahun tuh saya selalu mencari untuk berbuka puasa. Bahkan kalau subuh kadang-kadang hari biasa pun saya juga kemari. Nah, untuk cari-cari semacam sama tunjang, kalau nggak sama usus. Nah, bagi Anda yang mau mencoba selama bulan Ramadan ini, gerai ini mulai buka pukul 12 siang hingga waktu sahur. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Irian Syahwayudi, dan di Benadi, iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut bulan Ramadan, Masjid Istiqlal kembali menggelar kegiatan buka puasa bersama secara gratis. Panitia telah menyiapkan lebih dari 3.000 sampai 4.500 paket menu berbuka setiap harinya. Di bulan Ramadan 1445 Hijriah, Masjid Istiqlal kembali menggelar kegiatan buka puasa bersama. Rangkaian acara berbuka puasa dimulai setelah waktu asar dengan acara kajian dari sejumlah pendakwah. Selain itu, pembagian paket berbuka puasa sebanyak 3.000 paket diberikan secara gratis. Panitia menyiapkan makanan berbuka seperti kurma serta menu utama berupa nasi, telur, dan juga sayuran. Buka puasa ini terbuka untuk umum dan dilaksanakan setiap hari selama bulan Ramadan. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ilham Zulkarnain, Laksana iNews melaporkan. Pemirsa, menyusuri Sungai Cikalumpang di Desa Padarincang, Serang, Banten dengan beraktivitas river tubing. Arus deras dan liar dijamin menguji mental Anda saat berwisata air satu ini. Sekarang kita udah berada di Padarincang. Dan ini sekarang sama teman-teman gue dari komunitas Guriang. Kasih tahu Guriang itu apa? Guriang itu gue serang Padarincang. Kita mau main river tubing. Ya, kita mau main river tubing. Di Cikal Adventure. Iya, benar banget. Tetap di Travel Addict. Tanpa batas. Sepakat gue, Vin. Biar nggak bikin boring, kita emang harus bikin sensasi berbeda di setiap perjalanan kita. Wait. Baru aja mulai goes. Kita udah mesti nyebrangin sungai aja nih, Bern. Oke, Tradikers, ini dia salah satu trek dari mountain bike di sini. Untuk ngelewatin trek yang di ujung tuh, yang sebelah sana, mesti ngelewatin jembatan kecil. Ya ampun, ini pakai apaan sih? Pohon kelapa. Ayo guys, pada semangat ya gotong sepedanya. Biar pada keker body lu pade, biar kayak gue. Tantangan belum berakhir, Tradikers. Setelah sungai berhasil dilewatin, kita harus manjat lagi di tepian. Cuma ada batang pohon kelapa, terus batu ke batu. Cakep. Yuk, lanjut. Beruntung nih anak-anak komunitas Guriang ini solid banget. Saat ada hambatan kayak gini, tuh lihat, semuanya turun tangan bantuin gua. Thank you guys. Nah, ini dia Tradikers, sebelum kita duluan, tetap harus safety first. Yoi, jadi di sini dari saat ini kita jaraknya berapa jauh, Pak? Kita perkirakan 2 Yo, ikutin terus sampai di Travel Addict. Sampai datang. Di terpilih mana? Justru karena faktor cuaca ini, permainan ini bisa jadi lebih menantang. Woo!
jeram yang mesti gue taklukin di River Tubing kali ini. Nah, salah satunya nih, tuh, jeram ekstrim ini, Tradikers. Parah. Akhirnya sampai juga nih di titik finish. Oke, Tradikers, akhirnya kita keluar juga ya. Udah nyampe di garis finish. Kita udah nyampe, weh! Habis ini kita mau seru-seruan lagi. Ya, bener banget. Jadi terus ikuti kita hanya di Travel Addict.